Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Ningsih Wulandari. Seperti biasa, jadi kali ini aku akan membuat video pembelajaran dan di sini aku akan membahas tentang teori baru dari mata kuliah teori sastra. Jadi pembahasan kali ini itu tentang teori intertekstual. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Istilah intertekstual pada umumnya itu dipahami sebagai hubungan suatu teks dengan teks lain. Jadi setiap teks itu terjalin dari kutipan, peresapan, dan transformasi teks-teks lain. Hal tersebutlah yang mendasari teori ini, di mana sebuah teks akan memiliki hubungan tertentu dengan teks lain. Napier 1994 menjelaskan ada beberapa prinsip intertekstual yang dapat digunakan. Beberapa prinsip tersebut adalah yang pertama, transformasi, yaitu pemindahan suatu teks ke bentuk teks lain secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada haplologi atau penghilangan, jadi seluruh teks itu tidak dihadirkan. Kemudian yang ketiga ada excerpt, merupakan unsur intertekstual yang dalam penerapannya itu mengambil intisari dari berbagai episode dan intinya saja. Keempat ada modifikasi atau penyesuaian, jadi perubahan suatu bentuk teks terhadap teks yang telah ada sebelumnya dengan tujuan untuk melakukan pelengkapan dalam sebuah teks untuk menyesuaikan pemikiran konsep yang akan ditonjolkan pada karya tersebut. Dan yang terakhir ada ekspansi, yaitu mengembangkan suatu bentuk teks. Nah, di sini saya menggunakan teori ini untuk menganalisis sebuah novel dan film ayat-ayat cinta. Jadi hubungan intertekstual antara film dan novel ayat-ayat cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Pertama, alur novel dan film ayat-ayat cinta. Alur dalam film dan novel, keduanya itu menunjukkan hal yang tidak berlawanan. Film yang diterbitkan belakangan setelah novel sepertinya mengikuti secara tekstual jalan cerita dan jalan peristiwa-peristiwa dalam novelnya. Hal inilah yang menyebabkan tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Film ayat-ayat cinta digarap dengan persetujuan dari penulis asli novelnya, yakni Habibur Rahman El-Shirazi, sehingga konsep alur tentu saja tidak meloncat jauh. Kemudian yang kedua, tokoh dan penokohan dalam novel dan film ayat-ayat cinta. Nah, tokoh dan penokohan dalam film dan novel ini bisa dikatakan sama, secara keseluruhan itu sama. Yang ketiga ada setting dalam novel dan film ayat-ayat cinta. Nah, sebuah kejadian tentu saja terjadi pada tempat, waktu, dan kurun waktu tertentu. Begitu juga dengan peristiwa yang terdapat dalam karya fiksi, baik dalam film maupun novel. Latar dalam novel ayat-ayat cinta dan filmnya juga secara umum itu terjadi di Mesir, sebuah negara dengan universitas tertua di dalamnya, yakni Universitas Al-Azhar. Nah, tokoh utama novel ini diceritakan sedang menempuh studi S2 di Mesir. Di kota inilah kisah perjalanan manusia dalam mendapatkan cita dan cintanya berlangsung. Nah, itulah saja pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.